Halo Sobat Pajak, kembali lagi bersama kami dalam section 2 Tax Treaty Indonesia dan Singapura. Karena ini merupakan sesi 2, bagi yang belum menonton sesi pertama disarankan untuk menonton terlebih dahulu ya. Untuk linknya kami cantumkan di description di bawah ini. Sebelum kita mulai, saya sedikit menjelaskan kembali mengenai Tax Treaty atau yang dikenal dengan P3B, itu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, yang merupakan perjanjian bilateral di antara dua negara untuk mencegah pemajakan berganda atau penghindaran pajak. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Tax Treaty ini bersifat lex specialis derogat legi generali, di mana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas bersama Ibu Piskani Natalia. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Azmi. Selamat siang pada Pak Azmi, juga Siang, Bu. kepada Sobat Pajak dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya, seperti yang sudah dipaparkan Pak Azmi tadi di depan, kali ini kita bertemu di sesi kedua ya. Sesi kedua. Yang pertama, kita membahas itu sudah sampai ke sebenarnya udah sampai ke ini ya Pak ya, artikel 5 Pak Azmi ya, tapi artikel 5-nya juga belum selesai. Nah, memang sebaiknya seperti yang disampaikan Pak Azmi, bahwa sebaiknya bagi sobat pajak yang belum sempat mendengarkan sesi yang pertama, sebaiknya lebih dahulu mendengarkan sesi yang pertama. Nanti linknya dibagikan di bawah description kali ya. Nah, ya jadi mungkin kita flashback sedikit saja ya Pak Azmi ya, dari artikel pertama ya. Dari artikel pertama kita sudah bahas tentang personal scope. Personal scope itu siapa saja yang berhak menggunakan tax treaty ya. Dalam hal ini tax treaty Indonesia Singapura ya. Kita membahas Indonesia, khusus Indonesia Singapura saja. Nah, yang kedua itu tax cover. Oh ya, minggu lalu itu sudah di-share ya Pak Azmi ininya, linknya untuk sobat pajak bisa sambil mendengarkan tax treaty ini Indonesia dan Singapura. Ada baiknya sama-sama membuka tax treaty Indonesia Singapura. Yang minggu lalu juga sesi pertama ya, di sesi pertama itu sudah dibagikan linknya pada YouTube ini, link di mana bisa diunduh tax treaty ini. Jadi kita sama-sama membuka tax treaty Indonesia dan Singapura. Nah, yang artikel kedua ini sedikit saja karena sesi yang pertama kita sudah bahas ya. Yang kedua itu menerangkan bahwa tax treaty ini hanya mengatur untuk pajak-pajak penghasilan saja ya. Jadi kalau PPN dan yang lain-lainnya itu tidak diatur di tax treaty ini gitu. Nah, yang ketiga ini artikel 3 general definition, ini tentang istilah-istilah yang digunakan ya di tax treaty ini. Nah, di sini ada persons yang dimaksud, company, enterprise ya. Jadi ini general definition adalah istilah-istilah yang
dipakai. Termasuk ini yang kemarin kita sudah bahas juga di sesi yang pertama, personal scope itu ada kata-kata persons. Nah, itu di artikel 3 general definition ini disebutkan yang dimaksud dengan persons itu siapa ya. Nah, jadi bukan hanya orang pribadi, tapi juga badan. Artikel keempat, fiskal domicile. Nah, fiskal domicile ini menjelaskan tentang residen. Jadi siapa yang dimaksud dengan residen negara masing-masing ya, negara yang bersepakat. Nah, di sini ada kata-kata who is resident in a contracting state for tax purposes of the tax contracting state. Nah, jadi di tax treaty tidak didefinisikan residen. Jadi residen di pengertiannya ada di undang-undang domestik masing-masing, negara masing-masing. Nah, jadi itu yang paragraf pertama. Paragraf kedua yang kita begitu tidak bisa ditentukan residennya atau terdapat dual residen ya, Indonesia dan Singapura, maka seperti yang kita kenal istilah tiebreaker rules ya. Jadi ada upaya penyelesaian. Kalau Indonesia dan Singapura itu ada 3 tahap upaya-upaya penyelesaiannya ya. Jadi karena masing-masing negara beda-beda ya, ada yang 1, ada yang sampai ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, untuk Indonesia Singapura ini kita sudah bahas juga di sesi yang pertama, itu ada 3 tahapan gitu ya. Nah, ini artikel 5. Artikel 5 kita sudah bahas sampai ke kemarin sampai ke paragraf 2 ya, Pak Azmi ya. Artikel 5 permanent establishment. Permanent establishment. Jadi permanent establishment ini nah, for the purposes of this agreement, the term permanent establishment means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. Enterprise itu yang dimaksud dengan badan. Nah, yang kedua, paragraf kedua ini itu ada a place of management, a branch, an office, a factory, itu fasilitas fisik ya, atau kita disebut juga dengan real PE ya. Jadi fisiknya ada, fisiknya kelihatan gitu, ada gedungnya, ada kursi, ada meja dan lain-lainnya. Nah, yang itu paragraf 2 huruf A sampai G. Nah, yang H ini building site of construction, installation or assembly project which exists for more than 183 days ya. Nah, ini kita udah singgung juga nih kemarin seksi yang pertama ya Pak Azmi ya, tapi kita hanya menyinggung sedikit saja. Jadi untuk sesi ini mungkin kita akan fokus ke artikel 5 ini, PE permanent establishment. Nah, yang H building site of construction, installation or assembly project. Nah, ada yang H, ada yang I. Nah, kalau yang H ini construction, installation, ini kalau yang I ini the furnishing of services. Nah, ada konsultasi, jadi an employee or other person. Nah, ada kata-kata where the activities continue. Nah, berbeda ya. Tadi kalau yang H itu ada kata-kata exist ya.
Nah, construction, installation, assembly project-nya eksis gitu. Nah, kalau yang jasa itu berlangsungnya kegiatan itu gitu. Jadi aktivitasnya berlangsung. Contohnya nih yang yang building, yang construction, misalnya pembangunan tol ya, pembangunan jalan tol. Nah, ini kan 183 hari, misalnya 100 hari bekerja, gitu ya, bekerja, 5 atau 10 hari stop, ya mungkin alasan karena ada pembebasan lahan lah misalnya, atau apa gitu, tolnya jalan stop gitu, 100 hari kerja, 10 hari stop, nanti 20 hari kerja lagi, 30 hari lagi berhenti lagi, tidak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan. Nah, kalau untuk construction ini berjalan atau tidak berjalannya proyek tersebut gitu, itu tetap dihitung gitu, tetap dihitung. Tadi ada time test-nya juga ya untuk construction ya, 183 hari. Nah, karena ada kata-kata eksis, tadi 100 hari kerja, ada 10 hari nggak kerja gitu. Nah, kalau construction ini sepanjang proyek tersebut masih eksis, misalnya kalau untuk jalan tol itu misalnya listrik-listriknya masih jalan, eskavator, apalagi tuh bulldozer dan yang lain-lain ya, perlengkapan peralatan pembangunan tol itu masih di sana ya, masih di sana walaupun tidak ada aktivitas misalnya selama 5 hari, 10 hari, mungkin alasannya ada mangkrak karena pembebasan lahan dan yang lain-lain, tetap dihitung. Nah, kebalikannya untuk yang the furnishing of services. Untuk the furnishing of services itu kata-katanya bukan eksis tapi activities continue gitu. Nah, itu juga ada time test-nya 90 hari ya, 90 hari, more than 90 days within a 12-month period. Jadi dalam 12 bulan ya. Jadi kalau April ketemunya April lagi gitu untuk kalau within a 12-month period kata-katanya. Beda dengan kalender period itu sampai bulan 12. Nah, kalau activities continue itu berdasarkan kalau tadi construction tadi dihitung ya walaupun tidak berjalan gitu proyeknya tapi masih eksis di sana gitu, itu tetap tidak dihitung gitu. Misalnya contohnya ini ya, Mr. Song gitu bekerja di Indonesia, di kontraknya dituangkan tanggal 10 April itu mulai bekerja di memberikan jasanya di Indonesia. Tapi faktanya Mr. Song ini baru mulai bekerja di Indonesia itu tanggal 15 April. Nah, 10 sampai 14 itu tidak dihitung. Nah, berbeda sama construction tadi ya, construction activities continue. Jadi ya tentunya kita harus buktikan bahwa memang pekerjaan baru dimulai itu tanggal 15 April yang misalnya di kontraknya sudah tertuang 10 April misalnya dengan dokumen, worksheet dan yang lain-lainnya ya. Nah, seperti itu untuk the furnishing services. Nah, itu ya. Jadi terus yang paragraf 3. Nah, paragraf 3 ini yang dimaksud dengan tidak termasuk BUT, tidak termasuk dalam PI, permanent establishment gitu. Nah, walaupun misalnya Google gitu ya, Google penghasilannya
kalau Indonesia kan azasnya azas sumber gitu, sumber penghasilannya tuh dari Indonesia. Nah, Indonesia berhak memajakinya. Nah, untuk Google itu tidak punya apa namanya, tidak punya BUT, Jadi dia misalnya kita di paragraf 3 ini itu tidak termasuk karena apa? Karena si Google ini misalnya hanya pameran saja gitu di Indonesia. Yang A, the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise. Jadi ada kata solely, jadi hanya untuk gudang, pameran. Nah, jadi jangan sampai misalnya kayak Nike, Adidas gitu, jangan sampai nanti setelah selesai pameran terus barangnya dijual murah, nah itu tidak lagi semata-mata. Nah, ini ada kata solely, semata-mata, ya kan? Jadi kalau walaupun ada di sini tapi tidak ada terjadi tidak melakukan penjualan di Indonesia, nah ini yang dimaksud di paragraf 3 gitu. Tidak termasuk BUT. Gitu ya. Kalau tidak termasuk BUT itu ada di artikel 7 business profit. Jadi harus ada BUT. Nah, kita kenal istilah dengan no PI no tax ya, no PI no tax. Jadi kalau tidak ada BUT, Indonesia tidak berhak memajaki. Gitu. Nah, itu ada di artikel 7 business profit. Nah, lagi kita ke ya, jadi yang paragraf 3 ini menerangkan tentang yang tidak termasuk dalam BUT gitu. Jadi kalau kita mau pakai BUT itu kita pakai 2 artikel ya, artikel 5 dan artikel 7. Coba kita lihat sebentar artikel 7 itu business profit, yang paragraf pertama, the profit of an enterprise of a contracting state shall be taxable only in that state. Ya, jadi penghasilan yang terima suatu badan tersebut harus dipajaki hanya di negara tersebut. Itu. Kecuali, nah ada kata-kata unless-nya tuh di situ, unless the enterprise carries on business to other contracting state through a permanent establishment situated therein. Jadi harus ada BUT gitu. Harus ada BUT. Jadi kalau kita ngomongin tentang artikel 5 gitu, mau menentukan apakah ada BUT atau tidak, apakah juga tidak terlepas dengan apakah kita berhak untuk memajakinya gitu. Jadi artikel 5 itu sangat berkaitan dengan artikel 7. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi artikel yang 5, jadi ada yang mengatur tentang BUT di artikel 5 itu ya badan apa-apa saja gitu. Nah, tadi ada construction. Jadi masing-masing negara berbeda-beda ya. Ada yang kalau Singapura ini construction, installation, or assembly project, terus yang I-nya juga ada dituangkan jasa konsultasi gitu ya, by an enterprise to an employee or other person. Nah, jadi kalau negara-negara lain pasti tidak tidak selalu sama gitu. Ada yang bahkan sampai H saja, ininya tidak ada gitu. Nah, itu dia untuk artikel ke-5. Nah, kalau di undang-undang domestik kita ya, undang-undang domestik kita itu ada di pasal 2 ayat 5 ya, tentang BUT ya, tentang BUT. Jadi
kalau ada treaty, kalau treaty partner gitu ya, seperti Indonesia dan Singapura ini, kita harus merujuk eh, ke ke tax treaty gitu, ke tax treaty yang dimaksud dengan permanent establishment gitu. Apa saja kalau di Singapura itu ada di artikel 5 itu yang paragraf pertama, paragraf kedua sampai G itu real PE, yang H construction, installation or assembly project, yang I itu konsultasi service, ya jasa-jasa ya. Nah, jadi kalau tidak ada dituangkan di sini, nah berarti tidak diatur di tax treaty itu. Jadi begitu tidak ada, kembali ke artikel ke-7, kalau tidak ada BUT berarti tidak, negara Indonesia tidak berhak memajaki gitu. Jadi yang berhak memajaki adalah Singapura gitu. Jadi kalau sebaliknya non treaty partner itu sudah pasti sudah pasti akan dikenakan bank domestik gitu ya. Contohnya seperti misalnya royalti gitu, atau dikenakan langsung 20% kalau untuk non treaty partner. Contohnya misalnya Indonesia yang belum punya treaty partner itu seperti Cayman Islands ya, sepertinya ya mungkin, atau sudah ada atau belum ya. Setahu saya sih belum ada treaty antara Indonesia dan Cayman Island. Nah, seperti itu. Jadi begitu tidak ada bertransaksi dengan non treaty partner, makanya tadi di awal tax treaty ini punya multiplier effect ya, bahwa tax treaty mendorong para investor untuk berinvestasi ke dalam negeri gitu. Jadi para pelaku bisnis memastikan dulu nih sebelum dia menginvestasikan dananya, memastikan dulu negara ini sudah punya tax treaty belum gitu dengan negara yang di mana dia berada gitu. Nah, seperti Wah, itu. luar biasa sekali Bu Pis pembahasan hari ini ya. Cuman kita dibatasi oleh waktu ya Bu. Jadi untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti Sobat Pajak bisa menonton sesi ketiga ya untuk berikutnya ya. Saya ingin menyimpulkan sedikit dari paparannya Ibu Pis yang luar biasa hari ini. Yang pertama itu mengenai permanent establishment ya, atau badan usaha tetap, di mana kalau ada tax treaty ini berarti kita menggunakan tax treaty, bukan undang-undang pajak penghasilan pasal 2 ayat 5, tapi menggunakan tax treaty antara Indonesia Singapura. Ya, begitu saja cukup hari ini. Terima kasih Sobat Pajak. Terima kasih Bu Pis, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Asmi, selamat sore Sobat Pajak.